Itsang Hyang Widiwase, Tuhan. Pada waktu itu saya belum mengenal Islam, Mang Ei, mohon maaf ya. Karena saya lebih kental di kejawen. Bang. Saya nutup mata Mang Ei, tapi saya dapat pandangan super jelas. Itu di mata saya yang tertutup, alas sorban berubah bentuk. Enggak seperti yang hutan-hutan itu, enggak. Pada waktu itu kayak saya sudah masuk ke dimensi yang lain. Tidak semua orang diberi anugerah bisa menemukan dan melihat. Kamu orang terpilih. Kami kasih lihat. Suara gaib itu bilang kami kasih lihat. Berarti kan ada lebih dari satu yang menjaga wilayah itu. Saya ngeliat terbang tanpa yang putih terbungkus sosok hitam blegedeg tinggi serba bulu-bulu gitu. Ini saya mau diapain lagi nih? Saya udah disuruh tirakat 90 hari, ya wis nurut. Kok sekarang saya didandanin aneh-aneh gini? Apalagi pada waktu itu saya ngerasanya, lah aku masih cilik, aku masih remaja. Kok saya mau dikawinin? Mau dikawinin sama siapa? Di antara bisik bayang tanpa rupa, terlihat langkah di malam tanpa suara. Alas roban. Hutan berselimut kelam. Jejak makhluk tak terlihat melintas diam. Bertirakat di tengah kegelapan, membakar kemenyan dengan penuh keyakinan. Alas roban bukan hanya hutan biasa, tapi tempat keramat yang merubah jiwa Mas Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Malam Mencekam, akhirnya ketemu lagi ya kita ya. Mang Ei dan tim kembali mengantarkan kisah nyata terbaru. Hari ini ada Mas Damar di depan kita. Halo Mas Damar. Halo Mang Ei, selamat malam. Malam. Wilujeng dalu. Sehat? Sehat alhamdulillah. Mang Ei. Mas Damar ini apa kegiatan sehari-hari? Kegiatan sehari-hari saat ini saya hanya mengurangi kegiatan duniawi ya, hanya berusaha untuk mendekatkan diri sama Tuhan aja, memperbaiki kesalahan hidup saya di masa lalu, Mang Ei. Luar biasa ya, berserah diri ya. Iya. Penuh keikhlasan. Betul, karena hidup itu kan harus seimbang ya, Mang Ei. Saat dulu kita pernah muda, pernah salah, pernah membuat kesalahan hidup. Kalau masih dikasih umur kan nggak ada salahnya kita memperbaiki sedikit-sedikit ya. Setuju sekali. Jadi Sobat, Mas Damar ini adalah salah satu orang yang melakukan tirakat selama 90 hari. 90 hari plus 1. Atas dasar kepatuhan kepada orang tua. Betul. Begitu ya? Betul. Jadi bukan kepengen sendiri. Bukan. Nah, nanti kita akan lihat 90 hari itu apa aja yang dikerjakan Mas Damar ya. Betul. Dan apa hasilnya begitu ya. Betul, Mang Ei, monggo. Kenapa harus di alas roban? Jadi pada waktu itu atas arahan dari Moksa. Moksa itu ruh. Tapi ruh eyang kakung saya almarhum itu bisa dihadirkan dan bisa mewujud. Bapak saya waktu itu manggil eyang kakung saya dan eyang kakung saya itu menyuruhnya untuk dilakukannya di situ itu. Oke. Ini kejadiannya sekitar tahun 2000-an ya? Iya. Oke, dan saya mau tanya ini kenapa tangannya kenapa ini? Tangan saya ini alhamdulillah Mang Ei, boleh percaya boleh enggak ya? Saya ditabrak truk. Kapan itu? Kejadiannya kemarin di akhir tahun 2024. Ya, saya ditabrak truk, motornya hancur. Nggak bisa diselamatkan dan sudah tidak berbentuk. Tapi ya alhamdulillah kuasanya Gusti Allah, saya masih dikasih kesempatan memperbaiki dan melanjutkan hidup. Ya, alhamdulillah. Tadinya awalnya satu tangan ini putus semua. Ada hasil ronsennya juga kan dari rumah sakit. Telapaknya ini. Satu pergelangan tangan saya ini saya disjoin. Jadi kesini tuh lepas semua dan jari-jarinya memang lepas. Lepas loh ya, bukan putus. Cuma ya mungkin salah satu kuasanya Gusti Allah dan mungkin ada yang melindungi saya, Mang Ei. Ya perlahan-lahan setiap bulan dari pergelangan tangan nyambung, jari tengah nyambung, jari manis nyambung, tinggal kelingking aja yang belum. Masya Allah. Sehat lagi sekarang ya? Amin, mudah-mudahan. Tinggal penyembuhan aja nih. Tinggal penyembuhan kelihatannya, betul.
Baik, sobat jangan kemana-mana, jangan skip videonya, tonton sampai akhir ya. Yeah. Semoga selalu sehat dan bahagia serta banyak rezekinya. Ya, amin. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Damar. Halo sobat Malam Mencekam, Horas untuk warga Medan dan sekitarnya. Saya Mang Ei, host dari channel Malam Mencekam, punya kabar spesial buat kalian. Saya dan tim Malam Mencekam akan melakukan perjalanan ke Medan, Danau Toba, dan Tapanuli. Dari tanggal 7 Juni hingga 25 Juni 2025 untuk mencari kisah nyata atau kejadian ganjil yang pernah sobat alami langsung. Ayo bagikan kisah nyata mistis kamu di Malam Mencekam. Kalian bisa DM Instagram @malammencekam_official atau hubungi admin di nomor WhatsApp di bawah ya. Sobat jangan khawatir, akan ada apresiasi uang tunai dan t-shirt eksklusif Malam Mencekam buat kamu yang terpilih jadi narasumber. Jangan biarkan ceritamu hilang di telan malam. Dan ada giveaway 30 t-shirt eksklusif Malam Mencekam mulai 6 Mei sampai dengan 25 Juni 2025. Caranya, buat pantun di kolom komentar video YouTube dan Instagram Malam Mencekam dengan tema Medan, Danau Toba, dan Tapanuli. Contoh, naik sampan keliling Danau Toba. Selamat datang MM di Sumatera Utara. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ceritanya dimulai dari waktu saya remaja. Kalau saya itu terlahir dari pernikahan campuran. Ibu saya orang Cirebon, berprofesi duniawiyah sebagai seorang guru. Sementara bapak saya itu orang Jawa Kejawen yang masih melakukan tradisi-tradisi Kejawen. Kalau di Jawa Baratnya mungkin istilahnya Sunda Wiwitan. Dan ketika saya kecil mau beranjak remaja itu di menjelang tahun 2000-an awal, menjelang milenium itu, Mang Ei, bapak saya bilang ke saya, "Le, kalau suatu saat kamu mimpi, kalau suatu saat kamu balik, cepat-cepat kasih tahu bapak. Karena akan ada salah terima antara bapak dan kamu." Jadi karena bapak saya itu penganut Kejawen, bapak saya itu punya tradisi kalau anak-anaknya mimpi basah, itu kan berarti tanda kedewasaan seseorang. Itu kita anaknya itu pasti akan dipanggil bapak untuk masuk ke dalam kamarnya bapak. Jadi di rumah kami yang lama itu ada satu kamar yang memang nggak boleh dimasukin siapapun. Bahkan ibu saya pun tidak boleh masuk. Kami tahu adanya kamar itu, tapi kami nggak ada yang berani masuk karena bapak memang bikin aturan. Nggak boleh ada yang masuk situ kecuali bapak yang nyuruh masuk. Pada waktu itu saya nggak paham perkataan bapak saya itu apa. Serah terima itu serah terima apa. Dan ternyata dalam budaya Kejawen, keilmuan itu ada turun-temurun. Dari kakek, dari eyang kakung saya ke bapak. Dari bapak saya akan menurunkan ke salah satu kami putra-putranya. Kebetulan bapak saya itu anaknya Sambada, kalau istilah Jawa. Perwayangan. Sambada itu 4 laki-laki semua. Kalau dalam istilah Jawa, kalau punya anak 5 laki-laki semua kan Pandawa Limo. Nah kalau 4 laki-laki semua itu hampir ke Pandawa Limo, tapi istilahnya Sambada. Kalau perempuan semua Sambadi. Nah dari keempat ini sebetulnya saya bukan anak laki-laki pertama, karena di atas saya ada 2 kakak laki-laki, Mang Ei. Karena saya bukan anak pertama dan bukan anak kedua, otomatis bapak saya sebenarnya lebih memfokuskan, mungkin tadinya mau menurunkan ke kakak saya yang pertama atau yang kedua. Dan saya udah pengais bungsu, saya nomor 3. Dalam perjalanan, kakak saya yang pertama meninggal. Mungkin beliau ya kuasanya Gusti Allah, tapi tidak sakit ya Mang Ei. Mungkin terlalu lelah menjalani apa yang harus dilakukan atas arahan bapak saya. Jadi kakak saya meninggal, tinggallah kakak saya yang nomor 2. Akhirnya kita semua naik urutan istilahnya. Kakak saya jadi anak pertama, saya jadi anak kedua, saya punya adik 1.
ketika saya mimpi itu, bapak saya kan sangar. Maksudnya sangar, bapak saya itu keras. Namanya orang tua zaman dulu, ya kepiye ya, Mang Iyi ya. Jadi kan memang bapak saya itu sangat tegas sekali. Jadi saya agak sedikit takut dan segan untuk ngobrol apapun dengan bapak saya. Dan mungkin karena waktu itu bapak saya lebih fokus ke kakak saya. Karena filosofi orang Jawa itu pasti gimana caranya akan mencurahkan fokusnya itu ke anak pertama yang diharapkan jadi pengganti orang tua dan penerus keilmuannya orang tua. Seperti itu ya Mang Iyi. Akhirnya ketika saya mimpi, saya nggak berani ngomong ke bapak, saya bilang ke ibu. Bu, tadi malam saya ngompol karena saya nggak paham. Kan namanya kita baru mengalami ya Mang Iyi. Saya ngompol gini-gini. Oh ya wis, kamu bilang sama bapak. Aku takut bu. Bilang sama bapak, gak usah takut. Akhirnya saya bilang sama bapak saya. Saat saya bercerita itu kondisi asar, sore hari. Pas bapak saya dengar gitu, akhirnya bapak saya bilang, oh ya wis, nanti bar maghrib kowe melu bapak yo mlebu nang kamar peteng. Jadi kalau bahasa Indonesianya, kamu ikut bapak ya masuk ke kamar gelapnya bapak. Akhirnya setelah maghrib itu, saya dibawa bapak saya itu masuk ke kamar itu. Pak nuwun sewu ya pak. Lah terus saya bilang ke bapak saya, Pak, tadi malam saya sudah mimpi begini. Oh ya wis. Terjadilah serah terima antara saya dan bapak. Lek kowe wis gede, kamu sudah dewasa, kamu sudah remaja. Apapun yang kamu lakukan, mulai hari ini menjadi tanggung jawabmu. Kamu mau menjalani jalur hitam, jalur putih, apapun itu jadi tanggung jawabmu dan kamu yang akan mempertanggungjawabkan dengan segala resikonya. Bapak cuma bisa menopang dari belakang. Lalu aku bilang, tunggu dulu, bapak panggil Eyang Kakungmu. Nah, saya paham kalau bapak sudah bilang manggil Eyang Kakung, berarti bapak saya mau mewujudkan moksanya, ruhiyahnya Eyang Kakung saya. Karena Eyang Kakung saya sudah meninggal di tahun 90. Ketika saya mimpi itu kan sudah tahun 2000 ya Mang Iyi. Berarti kan kakak saya sudah meninggal dong, logikanya. Tapi waktu itu bisa dipanggil dan bisa dihadirkan dan saya bisa melihat. Itu memang kakek saya. Karena waktu kakak saya meninggal ya saya sudah nggak kecil-kecil banget, sudah SD. Jadi kan kita tahu ya perwajahan, perwujudan kakek kita seperti apa. Lalu muncullah kakek saya setelah dipanggil bapak. Boleh nggak kalau Eyang Kakung kita gambarkan? Boleh. Dengan senang hati monggo. Boleh diizinkan? Boleh. Baik. Saya juga udah kasih nama asli ke Mas Komeng, saya nggak keberatan untuk dipublikasikan. Tapi maaf kalau nama bapak saya nggak mau menyebutkan. Karena bapak saya masih hidup. Saya menjaga privasi beliau, Mang Iyi. Kakek saya itu turunan Arab Jawa. Jadi dia memang masih punya potongan muka Arab dan dia tinggi. Dari semua anak bapak saya yang paling cebol. Kakak saya percaya nggak percaya tingginya 198. Adik saya tingginya 189. Saya sendiri loh mas yang paling cebol. Jadi memang kami punya badan tinggi-tinggi semua. Kecuali saya ya. Apa pakaiannya? Kakek saya itu unik. Dia pakai jubah tapi dalamnya dia pakai batik Jawa. Pakai sorban ya? Sorbannya pun tidak putih. Kakek saya menggunakannya kain batik dililit. Menyerupai sorban memang, kayak sorbannya orang Arab, tapi batik. Makanya saya bilang, kakek saya, keluarga kami dari bapak itu memang kami orang Kejawen. Tidak saya pungkiri ya Mang Iyi. Kakek saya bilang ke bapak, iki wis wayahe, ini sudah saatnya. Sebentar lagi kamu juga akan pulang. Kamu mau melanjutkan ke siapa? Kui anak lanamu ono loro, itu anak lalakimu yang sudah balik ada 2. Kepada siapa kamu akan menurunkan keilmuanmu? Waktu itu saya bisa sangat jelas Mang Iyi. Mendengar kalimat itu tuh jelas banget. Bukan kalimat yang samar-samar atau kalimat yang hampa gitu, enggak. Saya benar-benar ikut dengar itu sangat jelas dari penuturan wujud kakek saya itu. Sampai akhirnya kakak saya dipanggil lah masuk juga ke kamar itu. Kami duduk sesila di bawah. Sejajar. Saya sama mas saya itu, kakak saya itu dampingan kanan kiri, duduk sejajar. Adik saya tidak dipanggil karena pada waktu itu satu belum balik. Yang kedua jarak usia saya sama adik bungsu saya itu jauh banget.
beda 6 tahun setengah. Jadi saat saya balik ya adik saya masih nek bahasa anak zaman sekarang masih bocil, Mang Iyi. Masih kecil. Akhirnya kami didudukan, yang kita nyuruh coba kalian berdua tangannya nengadah. Kita disuruh tangannya gini. Kita duduk dalam kondisi bersila, Mang Iyi. Tapi sambil tangan kita disuruh nengadah gini. Tapi cara bersila kami beda dengan orang umum. Biasanya kalau orang umum, boleh saya contohin Mang Iyi? Nah kalau orang umum kan biasanya duduk bersila kan seperti ini. Kalau di tradisi saya dan keluarga bapak saya tidak gini. Jadi kaki kanan itu di atas kaki kiri. Kami kalau duduk bersila seperti ini. Harus seperti ini. Nah kita disuruh duduk bersila sambil mengadahin tangan seperti ini Mang Iyi. Boleh percaya boleh enggak? Yang kakung saya itu kayak semacam menggerakkan tangannya. Lalu muncullah sebuah benda ditutupin kain putih. Waktu itu hati saya ya Mang Iyi bilang itu pasti keris. Padahal waktu itu saya belum dewasa banget Mang Iyi, masih remaja toh, baru juga mengalami mimpi, baru mengalami akhir balik toh, belum yang kita terlalu paham apa-apa. Apalagi tadinya bapak saya tidak membimbing saya seperti kedua kakak saya yang almarhum dan yang hidup itu toh. Jadi secara keilmuan dan keismuan bisa dibilang saya minim. Berbanding terbalik dengan masku kakak saya itu loh. Tetapi pas kita disuruh ngadain tangan itu, yang kakung saya itu menggerakkan tangan, lalu muncullah sebuah benda. Hati saya waktu itu bilang, itu pasti keris. Benda itu tertutupi dengan kain warna putih, Mang Iyi. Jangan tanya itu kain apa ya. Mang Iyi mesti paham itu kain apa. Itu kain kafan ternyata. Akhirnya keris itu dicobalah ditaruh di tangannya masnya aku. Masku langsung menjerit, langsung teriak, panas. Dan seketika itu juga dia pingsan. Kakak saya langsung pingsan. Buru-buru sama bapak saya, sama yang saya, itu keris diambil. Yang kakung saya sangat jelas mendengar, Raiso, anakmu sing kuwi Raiso nerus ke ilmu. Waktu itu terjadi perdebatan antara eyang kakung sama bapak saya, terjadi perdebatan. Tapi aku menaruh harapannya di dia. Dia anak sulungku saiki. Dia anak tertua. Dia laki-laki paling besar yang hidup setelah kakak saya yang pertama itu meninggal ya, Mang Iyi. Kan akhirnya kakak saya kan anak laki-laki tertua atau jatuhnya. Terus yang aku, ndak, anakmu iku ono titise, tapi ra ono tetes, ra ono totose. Kalau orang Jawa itu punya prinsip titis, tetes, totos. Jadi sebuah keilmuan itu walaupun kita kerah atau keturunan, kalau bukan yang terpilih, itu tidak bisa melanjutkan untuk memegang keilmuan keluarganya. Seperti itu Mang Iyi. Sampai akhirnya dari kakak saya diambil, saat kakak saya itu pingsan, dipindahkanlah ke tangan saya. Ketika dipindahkan ke tangan saya itu Mang Iyi, aku sama sekali, subhanallah. Maaf Mang Iyi kepotong, ini kayaknya yang aku saya mulai ngedengerin. Assalamualaikum ya Halil. Ketika dipindahkan ke tangan saya tidak merasakan panas. Saya pun nggak ngerasain dingin, ra ono rasa apa-apa ya biasa ae. Biasa saja Mang Iyi. Tidak ada rasa panas, tidak ada rasa dingin, biasa aja. Dan alhamdulillahnya saya tidak pingsan. Disitulah kakek saya membuktikan kepada bapak saya bahwa Ki anakmu luwih siap. Mungkin dia selama ini nggak pernah kamu ajarin macam-macam. Maksudnya minim dibandingin kakak saya yang sebelumnya. Tetapi ternyata ya mungkin ya wallahu a'lam ya saya yang terpilih. Akhirnya saya tidak pingsan, tidak merasakan panas saat memegang itu keris. Awalnya kan kita nggak tahu itu benda apa karena terbungkus kain putih. Tapi kan hati saya sudah mengatakan itu keris. Dibukalah oleh eyang kakung saya dan ternyata yang saya rasa dalam hati itu keris. Itu tepat Mang Iyi. Betul-betul sebuah keris. Eyang kakung saya mengatakan pada bapak saya, ya wis. Ikhlas ra ikhlas, gelem ra gelem, mau nggak mau, anak kamu inilah yang terpilih, dialah yang akan meneruskan keilmuan keluarga kita. Seperti itu Mang Iyi. Mulai sesuk gelem rak gelem kowe melu yo.
kowe kudu tirakat. Begitu wejangan eyang kakung, perkataan eyang kakung saya pada waktu itu. Dan eyang kakung saya bilang, panggil istrimu, aku mau ngomong sama istrimu. Akhirnya bapak saya memanggil ibu saya. Masuklah ibu saya ke kamar gelap itu. Nggih yang kung enten punopo. Ibu saya berkata, iya ada apa? Yang kakung, Duk, kalau orang Jawa kan manggil anak perempuan Duk. Jarang menggunakan nama atau memanggil nama itu kan kami jarang ya Mang Egi. Jadi cuma Duk, anakmu sing kiye, anakmu nomor 3 iki kan sing kepilih. Ikhlas ra ikhlas, aku njaluk anakmu yo. Jadi saya diminta oleh eyang kakung saya. Dan yang namanya kami, anak-anak Jawa, kami kan punya kebiasaan untuk mau nggak mau kita harus nurut dengan perintah orang tua, dengan perkataan orang tua. Kita nggak bisa bantah Mang Egi, walaupun mungkin kita bertentangan secara batin ya. Kami nggak bisa, kita nggak punya pilihan dan nggak bisa menentang. Karena budayanya orang Jawa, kita harus selalu nurut sama orang tua. Gitu Mang Egi. Sampai akhirnya ibu saya setelah masuk itu dibilang, Duk, anakmu sing kiye aku jaluk. Terang-terangan ayang saya meminta saya. Mulai besok, dia akan meninggalkan sementara kegiatan duniawi, dia akan saya bawa. Ibu saya bertanya, dibawa kemana? Nah pada waktu itu ayang kakung saya belum memberitahu, belum menjelaskan saya akan dibawa kemana. Cuma ayang saya pamitnya, anakmu akan dibawa dan dalam waktu yang lama. Kamu kan seorang guru, kebetulan memang ibu saya kan guru Mang Egi dari dulu. Bisa nggak anak kamu ini gimana caranya? Dia izin nggak sekolah, tapi dia bisa tetap punya pendidikan. Akhirnya ibu saya menyanggupi pada waktu itu. Setelah obrolan antara bapak sama yang kakung yang saya tidak boleh dengar, saya disuruh keluar, saya disuruh tidur Mang Egi, disuruh istirahat. Damar, kowe turu, kamu tidurlah. Saya subuh, kowe tak gugahke, kowe tak gowo nang jalan-jalan. Pada waktu itu yang saya hanya bahasanya gitu. Kak Damar, kamu sekarang tidur ya. Besok subuh kamu akan dibangunkan, kamu bakal diajak jalan-jalan. Waktu itu saya nggak pernah berpikir mau diajak kemana. Ya udahlah, udah nurut aja. Apalagi saya ngerasa tadinya saya bukan anak yang diprioritaskan. Apalagi memang dari dulu yang biasa dibawa tirakat, yang biasa dibawa semedi itu mas-mas saya, kakak-kakak saya. Saya nggak pernah dilibatkan. Jadi kan saya bisa dikatakan buta ya. Sangat minim wawasan untuk hal tirakat seperti itu atau keismuan apapun saya sangat minim. Tahu sih tahu karena memang bapak saya sejak kecil walaupun kita belum balik sudah terbiasa kalau malam Jumat itu kita yasinan tapi pakai sajen, Mang Egi pakai apa. Jadi kalau gitu-gitu sih saya sudah familiar, sudah sangat umum sejak kecil. Tapi kan sejak balik itu kan benar-benar saya buta. Saya hanya tahu yang awam-awam aja, ilmu-ilmu yang tipis-tipis saja. Belum tahu ilmu-ilmu yang lain. Sampai akhirnya subuh itu Mang Egi, saya kan dibangunin. Dan bapak saya bilang, makanlah yang kenyang. Habis ini kamu mau jalan-jalan jauh. Sampai akhirnya saya nurut, saya makan. Udah, pamit sana sama ibumu. Saya pamitlah ke ibu saya. Bu, pamit ya, iya. Pertanyaan terakhir yang kaum saya ke ibu saya, Duk, kowe pengen anakmu opo? Kalau bahasa Indonesia zaman sekarang, Mang Egi, nak, kamu anak kamu apa? Kamu uang? Kamu mau emas atau mau apa? Ibu saya jawab spontan, ndak yang pung. Aku rak purun anakku sugih bondo. Aku cuma pengen anakku pinter, anakku besok iso menggawe, uripe enak. Ibu saya hanya meminta itu, tidak meminta uang, tidak minta apapun. Oh ya wis, tenan, kowe tok, kuwi tok. Yo, ibu saya dengan mantap hanya menjawab, ya. Sungguh saya hanya minta itu saja. Saya minta anak saya hanya pintar, punya kehidupan yang baik di masa depan. Dia bisa, ya hidupnya enak lah. Tidak minta uang, tidak minta apapun. Akhirnya kita dibawa. Pada waktu itu saya tinggal di Demak, Mang Egi. Rumah bapak di Demak. Perjalanan dari Demak menuju
Alas Roban itu kan lumayan ya Mang Ei, apalagi kan dulu tahun 2000 itu kan lalu lintasnya belum seperti sekarang Mang Ei. Penerangan belum cukup, terus dulu kan belum ada jalan potong itu loh, jalan baru itu. Jadi betul-betul kami menuju Demak itu hampir seharian. Dari Demak menuju Alas Roban itu hampir seharian, dari subuh sampai duhur siang. Sempat istirahat di Semarang, tapi habis itu nggak lama memang diburu-buru kita harus sampai di Alas Roban. Pakai kendaraannya motor pada waktu itu Mang Ei, karena bus memang sudah ada, mobil ada, tapi kan keluarga kami hanya punya motor pada waktu itu. Dan waktu itu saya ngerasa saya bonceng itu seperti diapit bapak saya di tengah, Eyang Kakung di belakang. Tapi orang-orang yang lihat saya cuma boncengan berdua antara saya sama bapak saya tok. Akhirnya kita pergi ke Alas Roban Mang Ei. Jalurnya dari selatan. Mang Ei, dari jalan yang lingkar selatan. Sampailah kita di satu titik. Di situ ujian pertama saya dari Eyang Kakung saya dan dari bapak saya Mang Ei. Saya disuruh, "Le, coba kowe sila, duduk bersila di bawah. Kowe tutup mata, coba cari mana pohon yang berwarna putih yang kamu boleh duduk." Sementara saya yang dari kecil nggak terlalu fokus diajarin, saya bingung dong. Saya tanya yang Kakung aku kudu piye? Aku rak mudeng, aku rak dong. Yang Kakung saya harus gimana? Saya benar-benar nggak paham kalau bahasa Indonesia Mang Ei. Akhirnya yang Kakung saya bilang, turutin omongan bapakmu, tutup matamu. Nanti ada yang ngebimbing matamu, kupingmu, tanganmu, sikilmu, kaki kamu. Akhirnya saya coba turutin tuh, karena saya kondisi bingung, saya kondisi merasa belum mumpuni keilmuannya pada saat itu. Ya udah, saya lakukan saja apa yang diarahkan bapak saya. Saya duduk bersila, saya tutup mata. Pada waktu itu saya cuma bisa berkata, It Sang Hyang Widiwase, Tuhan. Pada waktu itu saya belum mengenal Islam, Mang Ei, mohon maaf ya, karena saya lebih kental di kejawen. Tuhan, saya tidak tahu apa yang ditugaskan bapak saya. Saya diperintahkan untuk mencari pohon yang putih dan saya harus mencari tempat untuk saya melakukan kegiatan saya berikutnya. Saya cuma tutup mata, akhirnya beng. Saya tutup mata Mang Ei, tapi saya dapat pandangan super jelas. Itu di mata saya yang tertutup, Alas Roban berubah bentuk. Enggak seperti yang hutan-hutan itu, enggak. Pada waktu itu kayak saya sudah masuk ke dimensi yang lain. Saya seperti melihat Alas Roban itu bukan lagi, memang masih pohon-pohon, tapi bukan lagi pohon-pohon yang menakutkan, yang gimana, enggak. Dan entah dari mana kekuatannya, saya berdiri dengan mata terpejam, kaki saya melangkah. Saya menemukan suatu pohon yang nyala. Pohonnya itu bukan sekedar berwarna putih, tapi pohon itu di mata saya nyala, mengeluarkan cahaya yang benar-benar putih terang. Di depannya ada pancuran, ada air mancur itu loh. Ada pancuran. Di bawah pohon itu yang terang itu ada batu tempat duduk. Dan wallahu a'lam, saya dikasih pendengaran itu wit kui, pohon itu bernama Waringin Petak, Waringin Putih. Tidak semua orang diberi anugerah bisa menemukan dan melihat. Kamu orang terpilih, kami kasih lihat. Suara gaib itu bilang kami kasih lihat, berarti kan ada lebih dari satu yang menjaga wilayah itu. Akhirnya kaki saya dalam kondisi mata tutup, kaki saya melangkah ke salah satu pohon itu. Kalau kita ngelihat secara alam fana, alam mata manusia biasa, itu pohon biasa. Tapi di mata saya itu bukan. Itu sebuah pohon beringin yang benar-benar berwarna putih, menyala, terang, dan di depannya ada pancuran. Tahu nggak nama pancurannya?
Pancurannya itu namanya Pancuran Poncowati. Ya, di beberapa video ke belakang juga sempat diceritakan oleh Mbah Seti ya. Betul. Orang dari Alas Roban juga. Betul. Dan beringin putih itu memang sampai sekarang ada kan ya? Ada. Di pinggir jalan itu ya? Tapi kalau manusia biasa itu ngeliatnya hanya pohon biasa. Pohon biasa. Pohon biasa yang memang lebih cerah. Nggak secoklat beringin biasanya. Tapi buat kita-kita yang terpilih katanya, kita melihat pohon itu berbeda Mang Ei. Iya. Lebih putih gitu ya? Bukan putih. Memang itu pohon menyala Mang Ei. Dan orang-orang Menyala situ terang. tapi tahu semua ya kalau itu beringin putih ya? Hanya tahu cerita. Rumor aja begitu? Betul. Tidak semua orang itu dikasih anugerah untuk bisa melihat wujud itu beringin putih yang sebenarnya. Benar posisinya di situ? Betul Mang Ei. Seperti itu. Di depannya ada pancuran Poncowati itu, dan di bawah beringin itu memang seperti batu yang datar untuk duduk, untuk tirakat. Seperti itu Mang Ei. Tapi kalau di alam nyatanya kita nggak bisa melihat pemandangan seperti itu Mang Ei. Yang kita lihat hanya pohon beringin biasa dengan rambut-rambutnya yang menjulur. Kalau dalam penglihatan kami yang terpilih, pohon itu justru tidak ada rambutnya. Pohonnya clean, bersih, tetapi menyala. Terang, saking terangnya bisa dibilang agak menyilaukan Mang Ei. Seperti itu. Akhirnya setelah kaki saya digerakkan oleh entah siapa, sampailah saya di situ, saya disuruh duduk. Nah, eyang kakung saya cuma senyum Mang Ei. Pancen kowe benar titis tetes totosku. Begitu pernyataan eyang kakung saya. Jadi, oh ternyata memang kamulah yang terpilih untuk titis tetes totos meneruskan. Walaupun mungkin awalnya bapak saya salah memprediksi. Karena bapak saya kan mempersiapkannya kedua kakak saya yang lebih besar dari saya. Ternyata malah kok saya yang terpilih Mang Ei. Akhirnya di situ, Le, mulai hari ini wis yo kowe dodok nang kene. Kalau istilah orang Jawa itu dodok, tapi dodok itu bukan sekedar duduk. Berarti kita dikasih tugas untuk tirakat, untuk semedi Mang Ei. Nanti bentar lagi bapak sama yangkung ninggal ke kowe. Kue anak ranting, itu ada ranting. Cara kamu menghitung hari, kamu potong satu ranting, kamu taruh depanmu. Kamu potong satu. Jadi pada waktu itu kita nggak pakai jam tangan, nggak punya bahasa kasarnya penunjuk waktu. Akhirnya untuk tahu kita udah berapa harinya, dikasih petunjuknya itu memotong ranting satu persatu, kita kumpulin di depan tempat kita duduk. Setelah itu eyang kakung saya ngebikin kayak semacam lingkaran bundaran gitu, mengelilingi, nggak luas ya Mang Ei, bener-bener secukupnya di bawah, mulai dari bawah batu itu saya di ini, kowe tirakato nang kene, ojo wani-wani kowe melangkah metu soko batesane. Jadi kamu mulai hari ini tirakat ya di sini, jangan pernah sedikit pun kamu berani untuk keluar dari lingkaran ini. Apapun yang terjadi, apapun yang kamu lihat, mau kamu takut, mau kamu tergoda apapun, jangan pernah ngelangkah keluar dari batas lingkaran ini. Dibatasin. Setelah itu, saya disuruh sama bapak saya, Le, udara nono kabeh kelambimu. Nah, buka semua baju kamu. Saya bingung. Tapi ya udah, balik lagi ke sikap, ke karakter kami anak-anak Jawa yang selalu nurut orang tua. Ya udah, disuruh membuka baju ya kami nurut. Saya bukalah semua pakaian saya sampai saya nggak pakai apapun. Terus bapak saya ngeluarin kafan, bener-bener kafan. Kie jadi kek sarungmu. Mulai hari ini kamu tirakat cuma pakai ini. Sebentar lagi kamu ditinggal. Sesuk-sesuk opo sing ono nang adepanmu kui kowe pangan, kui kowe inum. Nek ora ono opo-opo ojo wani-wania mangan. Jadi mulai hari ini kamu tirakat ya. Dalam arti ya kamu harus puasa, kamu harus melakukan yang nanti ditugaskan bapak dan eyang kakung. Apa yang muncul di hadapan kamu, itu yang kamu makan, itu yang kamu minum. Tidak akan ada manusia datang ngasih apapun, nanti itu akan muncul dengan sendirinya. Dan Mang Ei boleh percaya boleh enggak, itu memang terjadi selama proses. Prosesnya bagaimana Mang Ei? Nah ini dia.
proses yang saya alamin itu panjang Mang Ei. Nggak bisa saya lakuin cuma sehari 2 hari tok. Ternyata lama Mang Ei. Panjang banget proses yang harus saya alami. Setelah saya disalinin kain kafan, bapak sama Eyang Kakung pamit. Ya udah, mulailah saya ditinggal. Dan karena kita ditinggal di hutan, benar-benar patokan waktu kita hanya tahu waktu, tahu jam itu dari matahari tok. Jadi di dimensi lain itu ada matahari juga? Ada. Tetap bergantian malam siang. Jadi saya tuh kayak duduk di antara 2 dimensi. Saya duduk di bawah ringin putih yang benar-benar saya tok yang bisa lihat, tetapi saya juga merasakan matahari dan masih bisa merasakan, mendengar, melihat alam duniawiya yang hutan, yang binatang biasa, yang matahari, seperti itu. Durasinya 24 jam juga kurang lebihnya. Iya. Rasanya begitu. Tapi kalau di alam yang serba terang itu saya tidak merasakan malam. Terang terus. Selalu terang. Jadi menghitungnya gimana? Nah, menghitungnya gimana? Badan saya kan berada di antara pertengahan, antara benar-benar dunia yang selalu siang, nggak pernah ada malamnya, dengan alam dunia yang benar-benar alam dunia di alas roban yang ada matahari. Jadi saya pakai feeling yang alam dunia. Nampak dua-duanya ya? Di mata saya nampak dua-duanya. Berjajar. Setiap matahari terbit saya potong 1 ranting, saya taruh depan saya. Karena kan amanatnya seperti itu Mang Ei. Yang dunia asli ada manusia? Tidak terlihat ya, karena posisi Waringin Putih itu bukan di pinggir jalan Mang Ei. Yang saya lihat hanya binatang. Burung, semut, kadal, Lalu lalang kendaraan, biawak, ular. Kendaraan tidak, karena posisi Waringin Putih itu bukan di pinggir jalan persis, masuk Mang Ei. Kalau orang-orang yang punya kekuatan spiritual, insya Allah paham letak posisi Waringin Petak itu, Beringin Putih itu Mang Ei. Saya kan duduk di antara 2 alam. Patokan saya itu, saya pakai mata kanan untuk lihat alam duniawi, saya pakai alam kiri untuk melihat dunia yang selalu terang itu. Dan sejak hari pertama, walaupun belum diajarin, itu langsung kebuka, mata saya itu kebagi 2. Antara melihat yang alam goib dengan alam duniawiyah, alam nyata Mang Ei. Setiap muncul matahari, terbit matahari, saya potong 1 dahan, saya taruh depan saya. Hari pertama sejak saya ditinggal, tidak muncul makanan. Berarti kata lainnya, selama 24 jam itu saya benar-benar tidak makan, tidak minum alias puasa. Saya lapar, nggak munafik ya Mang Ei, apalagi pada waktu itu saya fisik masih anak remaja yang tidak terbiasa untuk puasa panjang. Loh, saya ngeluh dong. Saya ngeluh. Tidak saya pungkiri ya Mang Ei, saya ngeluh. Ketika saya ngeluh, muncullah suara eyang saya yang secara connect itu nyambung di batin saya. Wis tenang, mengko ono sing nganter ke panganan gokoe, udah tenang aja. Sekarang kamu lapar, nanti akan ada yang nganterin makanan. Nah, besoknya hari kedua, saya potong lagi itu ranting. Ketika masih ada matahari, tidak terjadi apa-apa, tidak muncul apa-apa. Begitu matahari terbenam, anggaplah maghrib ya Mang Ei bahasanya. Mang Ei boleh percaya boleh enggak, muncul makanan di atas daun. Di batu tempat saya tirakat muncul itu makanan. Awalnya itu cuma nasi putih tok. Kecil, bentuknya ngerucut gitu. Kecil tapi bukan tumpeng besar ya Mang Ei. Masih muncul nasi dengan lauk pauk duniawiyah. Dan masih muncul 2 minuman, air putih dan air teh manis. Pada saat itu mata dan lidah saya masih merasakan itu. Masih makanan biasa. Udah habis itu makanlah saya karena dalam kondisi lapar. Setelah makanan itu selesai, ya udah habis, saya taruh daun itu di tanah, di bawahnya batu, dan boleh percaya boleh enggak, dan itu langsung menghilang. Jadi seperti piring saya tuh ada yang ngambil gitu loh Mang Ei. Dan terasa kenyang? Terasa kenyang banget. Padahal tadinya kan lapar banget. Nyambunglah ke hari ketiga. Hari ketiga saya masih belum mengalami bertemu dengan makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk
goib. Saya masih belum menemui itu. Masih yang saya temui makhluk-makhluk duniawi ya, dari pandangan mata kanan saya. Masih ya seputar kadal, ular, nyamuk, itu mah hal yang biasa Mang Ei. Sampai di hari keempat. Hari keempat itu muncul makanan, tapi mulai beda Mang Ei. Kalau yang malam kedua itu kan muncul nasi dengan lauk pauk, ada air putih, dan ada teh manis yang benar-benar bisa kita rasain di lidah, itu manis Mang Ei. Di hari keempat itu yang muncul itu hanya nasi putih tok sekepel dengan kenanga. Cuma air putih, itu pun airnya di bambu, bukan di wadah yang kalau kita lihat gelas itu, bukan. Ya karena kita lapar, tidak ada pilihan, dan saya mengingat ujangan dari Eyang Kakung, opo sing muncul ya kui sing kowe pangan, kui sing kowe inum. Maka dari itu yang muncul hanya nasi putih sekepal dan kenanga. Itulah yang saya makan Mang Ei. Setelah itu ya udah seperti biasa, saya taruh bekas alat makan saya di tanah, hilang. Hari kelima nggak muncul makanan. Hari keenam muncul lagi. Nasinya mulai hilang, mulai tidak dipertemukan dengan nasi atau makanan duniawi Mang Ei. Kalau hari keempat kan masih ada nasi, walaupun sekepal. Di hari keenam yang muncul itu bukan kenanga lagi. Yang saya makan itu melati, tapi melatinya beda Mang Ei. Kuncup melatinya itu kalau mekar itu lancip-lancip, bukan membulat. Biasanya kan melati kan kuncupnya bulat bunganya. Saya makan melati, tapi melatinya runcing-runcing. Dan boleh percaya boleh enggak, rasanya gurih banget. Enggak ada rasa enak, enggak ada rasa gimana. Yang muncul hanya melati dan air. Maka itulah yang saya makan di hari ke-6 itu. Besoknya di hari yang ke-7 nggak muncul makanan. Jadi makanan itu selama perjalanan tirakat saya itu munculnya di hari-hari genap Mang Ei. Tapi pas di hari ke-7 itu makanan nggak muncul. Mata saya mulai bermain Mang Ei. Mulailah saya digoda dengan penampakan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya ngeliat kepala terbang tanpa tubuh, berhenti di depan saya menggoda. Saya ngeliat yang putih terbungkus berdiri di depan saya ngelilingin. Saya melihat sosok hitam blegedeg tinggi serba bulu-bulu gitu. Seketika ya saya takut dong Mang Ei, namanya kita anak-anak baru remaja. Saya ngejerit, saya nangis, dan hampir saya melakukan kesalahan Mang Ei. Hampir saya lari lewat batas. Tapi entah kenapa Mang Ei, kayak saya nabrak sesuatu yang akhirnya saya nggak bisa keluar dari itu. Saya takut, saya jerit. Yang timbul apa? Koneksi batin saya nyambung lagi dengan Eyang Kakung. Ojo wedile, wis ndang dodoo sing anteng. Jangan takut le. Sudah, duduklah yang tenang. Seaneh apapun bentuk mereka, biarkan saja. Nanti mereka akan berteman dengan kamu. Tapi tetap dong Mang Ei, yang namanya kita baru anak-anak menuju remaja kan yo takut lah lihat yang gitu-gitu, ndak dipungkiri yo. Fisik saya mungkin menangis, tapi saya mencoba tenang, saya coba tutup mata, saya hanya Eyang, apa yang harus saya baca? Eyang, apa yang harus saya lakukan? Jadi entah kenapa sejak hari ke-7 itu koneksi batin saya yang timbul pertama. Kegoiban saya, keilmuan saya yang pertama saya miliki itu koneksi batin untuk ngobrol dengan bapak saya, dengan eyang saya, dan saya seperti ngobrol bertiga di hari ke-7 itu, Mang. Saya seperti ngobrol, kui sing ra ono awake jenenge kuyang, kui sing putih jenenge pocong, kui sing hitam kui gondoruo. Saya mulai diperkenalkan lah dengan sosok-sosok goib beserta nama-namanya oleh bapak dan eyang saya secara batin. Selama hari ke-7 sampai potongan ranting itu saya hitung ada 15, yang muncul itu ya awal itu tadi hanya kuyang, gondoruo, pocong.
belum muncul sosok-sosok lain. Nah, di hari ke-15 ini itu mulai perjalanan uniknya Mang Ei. Mang Ei mau tahu nggak apa yang saya lihat? Yang saya lihat menjangan. Ngerti menjangan? Tahu menjangan? Nah, iya, rusa Mang Ei. Tetapi setengah badannya ke atas, perempuan cantik, tapi ada tanduknya, ada tanduk menjangannya. Loh, saya bingung. Loh, kok yang selama seminggu ini menemani saya itu sosoknya kuyang, pocong, gondoruo, kok sekarang berubah? Sosoknya kok menjangan, tapi setengah badan ke atasnya perempuan cantik. Dan pada waktu itu dia muncul, dia hadir tapi tidak memperkenalkan nama beliau, nggak pernah ngajak komunikasi yang bagaimana tuh tidak. Kalau dengan pocong dengan apa-apa kan selama seminggu akhirnya kan ada interaksi yang terbangun Mang Ei. Tapi dengan sosok yang hari ke-15 ini, beliau cuma datang blegedek menjangan di depan, tapi dia nggak berani masuk lingkaran saya. Tapi yang bikin anehnya kok di pinggir-pinggirnya, di sebelah-sebelahnya ada prajurit-prajurit yang awal. Itu kan saya baru lihat Mang Ei. Dan saya nggak pernah tahu karena saya belum pernah diceritakan apapun, diajarkan apapun oleh bapak dan eyang kakung saya. Sampai besoknya sejak saya melihat sosok rusa itu, makanan saya yang hadir berubah Mang Ei. Kantil. Tapi warnanya tidak putih. Warnanya kuning gading. Dan jumlahnya selalu 3 butir. Tidak pernah kurang, tidak pernah lebih. Sampai dengan hari ke-90. Jadi dari hari ke-15 sampai hari ke-90 itu bisa dibilang saya tirakat itu yang saya baca tidak pernah berubah, yang saya lihat tidak pernah berubah, hanya muncul menjangan dengan pengawal di samping-sampingnya Mang Ei. Walaupun kadang Kunti datang ngajak ngobrol, Gendoro datang. Udah nggak takut di situ ya? Sudah tidak takut lagi Mang Ei setelah perjalanan 90 hari itu. Tetapi Mang Ei di hari ke-90 itu, boleh percaya boleh enggak, yang muncul makanan saya beda. Dan untuk pertama kalinya Mang Ei, saya mendengar suaranya itu menjangan ngomong. Yang tadinya selama perjalanan saya tirakat sampai hari ke-90 saya ngitungin ranting itu Mang Ei 90 biji. Oh, saya udah 90 hari ternyata. Di malam ke-90 itu barulah dia ngomong. Sebentar lagi makanan kamu datang. Makanan kamu beda. Makanan kamu itu dipundhut saka segara kidul. Menurut itu Dewi Menjangan, dia bilang, tunggu ya, sebentar lagi makanan kamu datang. Tapi makanan kamu kali ini beda, istimewa. Karena makanan kamu itu kita ngambilin, kita bawain dari segara kidul, dari laut selatan. Mang Ei tahu nggak? Yang muncul kembang Wijaya Kusuma, dan itu pun untuk pertama kali nih. Biasanya nek makanan goib aku muncul itu kan alasnya selalu daun pisang. Di hari ke-90 itu alasnya bukan daun pisang. Alasnya kui koyo apa ya? Saya nggak pernah menemukan benda itu di alam duniawi Mang Ei sampai detik ini. Saya nggak pernah tahu di alam dunia itu benda apa. Pokoknya semacam kayak tampah. Ngerti tampah toh? Tampah. Tapi terbuat dari emas Mang Ei. Emas bener-bener warna emas gitu dan mengeluarkan aroma harum. Di tengahnya ada bunga Wijaya Kusuma. Di situ saya awalnya karena udah lapar saya mau makan, tapi waktu itu saya di stop sama itu Dewi Menjangan. Pelan-pelan. Ono toto carane untuk makan itu kembang. Akhirnya saya dikasih tahu cara ngambilnya, cara megangnya. Jadi kita megang nggak boleh begini, nggak boleh dari atas. Kita ngambil itu dari bawah Mang Ei. Misalkan ini bunganya Mang Ei ya.
Jadi tangan kita tuh kayak yang boleh nyentuh tangkainya, nggak boleh si kembangnya dari bawah, sambil bilang assalamualaikum ya goibullah. Assalamualaikum ya khodamullah, sapa wae ingkang enten teng lebetipun kembang puniki meluwo maring awakku. Kalau bahasa Indonesianya ya permisilah. Ada assalamualaikum ya? Ada Islamnya begitu? Iya, saya dituntun untuk membaca itu saat menyentuh bunga wijaya kusuma oleh si Dewi Menjangan itu. Tetapi omongan Dewi Menjangan itu diperkuat dengan eyang kakung saya. Kan koneksi batin saya sudah terjalin kan. Le kui leres. Nah itu betul. Bacalah, ikutin, jangan ada yang dipotong, jangan ada yang dirubah. Maka saya tidak berani merubah, saya bacalah itu. Jadi bunganya itu saya bawa begitu, saya angkat dari si nampan emas itu. Terus saya dikasih tahu makannya itu harus saya motong satu persatu. Bunga wijaya kusuma itu kan kayak banyak serabut, banyak kelopaknya. Saya harus makan dari yang terbawah dulu. Keliling. Jadi makan itu ada tata caranya. Mesti dari kelopak terbawah muter ke arah kiri berlawanan arah jarum jam. Nek yang bawah habis baru baris atasnya. Muter sampai habis. Begitu seterusnya sampai benar-benar terakhir. Terakhir ketika kelopaknya habis, kan kelopaknya wijaya kusuma itu penggambarannya itu tetap ngebulat, tapi ada yang mekar-mekarnya di pinggir-pinggirnya emang dan kelopaknya itu ternyata banyak. Sampai yang terakhir di tengah itu, yang intisari si kembangnya itu benda bulat, bundar, tapi iso rubah-rubah warna. Kadang kayak kelereng Mang Ei. Jadi di tengah, setelah kita habis makan kelopaknya itu, di tengah si kembang wijaya kusuma itu ada sesuatu benda bundar seperti kelereng. Hanya warnanya bisa berubah-berubah. Awal saya ngeliat itu emas, terus dia berubah jadi putih susu, terus dia berubah jadi warnanya laut yang biru-biru segoro gitu. Ya itu, terus saya diperintahin, kamu telan itu ya sambil baca Bapak Biang, Bok Biang Bapak Biang, Bok Batin Bapak Batin, dan maaf bacaan selanjutnya saya nggak bisa publikasi karena saya nggak mau ada yang menyalahgunakan Mang Ei. Itu saya baca baru saya telan. Dan nggak ngerti kenapa itu benda walaupun segede kelereng iso ketelan loh Mang Ei. Sampai akhirnya setelah itu Dewi Menjangan pamit tanpa dia ngasih tahu namanya dia ya awalnya Mang Ei. Dia pamit, dia pulang. Muncullah nyambung suara eyang kakung saya. Le, sesuk subuh bapak maring eyangkung nekani tempat kowe. Wis yo tenangan nono. Nah, besok subuh kakek sama bapakmu akan datang ke tempat kamu tirakat. Jadi malam ini kamu tenang. Malam ini kamu akan ngalamin hujan. Kamu bakal ngelihat petir. Kamu bakal didatangin apapun. Jangan lari, jangan takut. Setelah suara itu hilang, betul Mang Ei, beneran saya tuh kena hujan. Dari dua sisi. Dari sisi alam duniawiyah ndelalahe hujan, dan dari sisi yang alam serba terang itu nggak ada malamnya pun saya ngalamin hujan Mang Ei. Jadi ya bener-bener hujan, trilap, guntur, petir, yo wis medeni ya. Ditambah muncullah ular jajak-jajakan. Yang biasanya ular tuh cuma lewat. Itu ular tuh bener-bener yang kayak nongol di hadapan saya. Takut dong mesti. Tapi ya wis, saya berusaha untuk tenang. Udah tenang. Dalam kondisi takut yang bisa saya lakukan hanya saya baca amalan yang dititipin ke saya. Wis cuma itu tok Mang Ei. Saya hanya bisa membaca apa yang ditinggalkan eyang kakung saya untuk saya baca. Paginya, betul aja Mang Ei. Matahari itu belum muncul, baru muncul langit tuh ya baru oren-oren gitulah. Apa sih bahasa Indonesianya Mang Ei?
Lah baru lembayung, betul. Baru lembayung gitu ya Mang Ei. Yangkung saya sama bapak saya sudah muncul, tapi tidak masuk ke batas lingkaran tempat saya itu. Muncul. Ya alhamdulillah senang. Pada saat itu pikir saya cuma alhamdulillah akhirnya berhenti sudah. Tirakat saya. Ternyata enggak Mang Ei, belum. Justru itu belum puncak Mang Ei. 90 hari itu belum ada apa-apanya Mang Ei. Ternyata wis ya, kowe wis gede. Mulai saiki kowe wis jadi lanang. Kalau bahasa Indonesia ini Mang Ei, kamu akan mulai jadi subhanallah. Sebentar Mang Ei. Saya ngerasa ada yang datang lagi. Malam nanti ono rungu di rungu, ono deleng di deleng, ojo wedi, ojo kepiye, turutan ono. Nanti malam ada yang bisa kamu lihat, ada yang bisa kamu dengar, kamu dengerin. Jangan takut apapun yang akan terjadi. Paham nggak paham, sudah lakukan saja. Turuti saja, jangan ada satupun yang kamu lewatin, jangan ada satupun yang salah bicara, salah omong, salah baca. Pokoknya turutin aja ya. Setelah itu bapak saya nyuruh saya ngelepas kain saya, karena selama 90 hari itu saya benar-benar nggak pakai apa-apa Mang Ei, cuma sarungan kafan tok. Mungkin Mang Ei bisa bayangin ya, kita 90 hari kepanasan, kehujanan, kena embun, nggak pakai baju, rasanya cuma pakai kafan kan tipis Mang Ei. Kayak apa sih lembabnya, anyep-anyepnya. Nah, di hari ke-91 itu saya disalinin sama kain batik Prada, batik pengantin gitu, dan saya benar-benar kayak dipakein pakaian pengantin. Waktu itu saya masih terheran-heran, saya masih bingung, saya nggak paham. Ini saya mau diapain lagi nih? Saya udah disuruh tirakat 90 hari, ya wis nurut. Kok sekarang saya didandanin aneh-aneh gini? Apalagi pada waktu itu saya ngerasanya, lah aku masih cilik, aku masih remaja. Kok saya mau dikawinin? Mau dikawinin sama siapa? Pasti kan hati kita kan, yo perang batin toh Mang Ei. Termasuk keris yang waktu malam saya akhir balik itu hadir di kamar gelapnya bapak itu muncul di situ dan dipakaikan ke saya. Mang Ei mau tahu apa yang terjadi di malam ke-91? Nah, ini ya. Nanti saya ceritain apa yang terjadi, sosok siapa yang saya temuin, apa yang saya dapat di kisah selanjutnya. Jadi nggak usah kemana-mana, tonton terus Malam Mencekam kalau mau tahu apa yang terjadi dengan perjalanan spiritual saya berikutnya. Iya. Seru nggak kesananya? Kesananya aku nggak bisa bilang seru, tapi kalau kalian penasaran sama dengan siapa saya akan ketemu, tonton terus Malam Mencekam. Oke. Nah, kalian sobat semua yang suka dengan dunia spiritual harus simak video selanjutnya ya. Siap. Mas Damar sehat selalu untuk menceritakan kisah Matur selanjutnya ya. nuwun Mang Ei. Terima kasih. Kita akan jumpa segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng dalu sedanten.